Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azzani wa azzakumullah. Barusan Allah menurunkan hujan. Tadi kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, kemudian sudah selesai kita berdoa mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan-hujan yang barakah. Jamaah rahimakumullah, ini adalah pertemuan kita yang kedua kajian kita yang kedua, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi punya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemarin telah selesai hadis pertama, sekarang hadis kedua, dan di antum sudah ada suaranya. Cek 1 2. Cek 1 2. Dan di antum ada Arba'in Nawawi nggih, semua sudah dapat. Nah, tujuannya sebagaimana kita kemarin sepakati, kita baca bareng-bareng. Hari ini saya baca bareng-bareng dulu. Biar sama nanti, karena riwayatnya beda nanti. Saya juga pakai ini, anak pakai ini. Oke, monggo silakan dibuka halaman 10 tuh. Ibu-ibu juga sudah megang pandi ya. Kita baca bareng-bareng. Saya baca, jangan ikutin. Hadis yang kedua, pokok-pokok agama Islam. Hadisnya An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Monggo. An Umar radhiyallahu anhu. Monggo bareng-bareng. An Umar radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca hadis ini, hadis yang sangat panjang, di mana hadis ini ya hadis kedua dari Arba'in An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab kemarin juga meriwayatkan hadis yang pertama. Hadis yang kedua Umar bin Khattab. Hadis yang pertama hadis tentang masalah niat begitu agung, dan hadis yang ini juga sangat agung. Karena hadis ini berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian namanya ihsan. Rukun ihsan, yang dimana Islam, iman, ihsan ini adalah yang berkaitan besar dengan kehidupan kita sebagai seorang yang muslim. Muslim kita nggak cukup sekedar muslim, harus kita beriman, harus kita juga ihsan.
Yang tingkatan-tingkatan ini nanti ya dijelaskan. Setelah itu bertanya tentang, diberitakan tentang hari kiamat. Ini perkara besar ya yang akan terjadi nanti kelak di akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita baca dulu terjemahan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bainama nahnu julusun, tatkala kami itu bersama Rasulullah SAW ya duduk mari bermajelis ya, begitu memang kebiasaan orang Arab juga sejak zaman dahulu biasa bermajelis, dan bermajelisnya orang Arab itu tidak kayak kita sukanya mojok. Mereka itu punya kebiasaan kalau misalnya bermajelis ya ngumpul. Kita kadang kan ada ngumpul, kita mojok sendiri. Nah, yang adabnya yang benar bermajelis mendekat. Begitu tatkala Rasulullah lagi dengan para sahabat mendekat, duduk bermajelis. Data yaumin, suatu hari, idh tala alaina rajulun. Tatkala itu ya ada seorang muncul, tiba-tiba tolak itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki ya. Syadidu, sangat putih, syadidu bayadis thiyab, sangat putih bajunya. Perhatikan, sangat, kemudian syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya ya. Di sini dijelaskan sifat laki-laki ini, bahwasanya yang datang ini putih bajunya, hitam rambutnya, klimis. Sampai ditegesin sama Umar bin Khattab, la yura alaihi atharus safar. Udah kelihatan kalau ini baru berpergian jauh dari safar. Ya biasalah kita kalau safar itu ya biasa ngapunten. Oh jenengan sini aja 5 kilo 6 kilo mesti ada yang lungset bajunya naik motor. Bagaimana kalau jalan di padang pasir? Nah, makanya ya dikatakan tadi rojulun, ini laki-laki nggak dikenal. Gorib majhul, ini siapa ini orang ini? Para sahabat juga bingung, dari siapa iki ya? Wong kalau kita kenal ya berarti orang sini tuh. Nggak ada yang kenal. Namun anehnya pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam klimis. Makanya para sahabat tuh saat itu tiba-tiba muncul nih. Orang pada bingung, udah siapa ya? Kemudian ya tidak kelihatan juga bekas dari safar. Masa orang dekat sini, tapi siapa ya? Jadi semua hadirin itu kira-kira penasaran, betul? Penasaran, dosa apa ini? Seperti itu, jamaah rahimakumullah. Di tengah-tengah penasarannya jamaah saat itu, para sahabat yang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala ya'rifu minna ahad, toleh, siapa? Gak ada yang tahu siapa, gak ada yang tahu. Di tengah-tengah penasarannya para sahabat, laki-laki ini hatta jalasa ilan Nabi, langsung di depan Nabi. Loh. Tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbatihi ila rukbati, bukan cuma sekedar di depan, lutut ini nempel ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidai, dia kemudian letakkan tangannya di atas tangannya, di atas pahanya. Seperti ngoten niki. Kalau misalnya lutut sama lutut mungkin duduknya begini. Ini lutut sandar itu, tangannya apa? Di atas paha ini. Ini masya Allah posisi tawadu, ihtiram, memuliakan yang di depan, dan kemudian tapi para sahabat itu bingung, ini orang nggak dikenal. Ya Allah, tiba-tiba datang, kita nggak ada yang kenal, lengap siapa? Tiba-tiba kemudian dia langsung di depannya Nabi langsung. Oh masya Allah, belum selesai penasaran para sahabat. Ini masya Allah, orang ini kok tiba-tiba
kemudian langsung mendekat dan meletakkan tangannya siap mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Para sahabat satu, belum selesai penasaran para sahabat, waqala, dia mengatakan, ya Muhammad. Mantap. Wahai Muhammad. Biasanya kalau orang emang dekat, istilah mungkin dia orang baru lah ya, orang baru, ya makanya nggak masih bersih. Biasanya kalau orang baru, orang sini saja yo manggilnya ya Rasulullah. Dia ini manggilnya lagi, ya Muhammad, namanya Nabi disebut langsung. Loh, kok gak sopan nih? Ini para sahabat sudah belum selesai penasarannya, ditambah lagi, ya Muhammad, dipanggil nama Nabi. Para sahabat. Nah, panggilan ya Muhammad oleh laki-laki ini adalah memang sengaja dipanggil untuk menjelaskan bahwa biar makanya angkat saya ini adalah Arabi, Badui. Biasa kalau Badui kan manggilnya Rasulullah kan Muhammad. Biar sekalian. Dan kemudian apa? Ya. Tiba-tiba itu juga duduk ya. Dia duduk melekat dengan Nabi SAW dan kemudian meletakkan rapat lututnya ini. Apa faedahnya? Biar orang lebih perhatian. Ini siapa tuh? Jadi orang akhirnya yang tadinya mungkin nyantai ngobrolnya tiba-tiba lu ada apa ini? Gitu loh. Biar para sahabat tuh, beliau memang datang ini untuk menarik perhatian para sahabat. Karena nanti pada akhirnya laki-laki ini ingin mengajarkan agama Islam, perkara agama, sehingga memang biar jadi perhatian gitu. Masya Allah, brandingnya bagus ya. Itu teknik dalam uslub dakwah, kita belajar nanti di sini. Masya Allah. Kemudian belum selesai penasaran para sahabat, duduknya dekat, melekat, mulasiqan ilan Nabi, sudah melekat dengan Nabi, mepet dengan Nabi, manggilnya ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Gaya tanya apa itu agama Islam ini apa tuh? Para sahabat, oh ini orang awam bertanya tentang Islam. Para sahabat tadi penasaran, agak bingung, nanya Islam apa? Para sahabat ya dengerin aja gitu. Jadi setelah penasaran, mana nanya agama seneng para sahabat sekitar Nabi, seneng, Masya Allah. Ini kayak mau masukin, apa itu Islam? Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam? Kata Nabi SAW, al-Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi dua syahadat, wa tuqimas shalah, kamu kerjain salat, wa tu'tiyaz zakat, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, kamu puasa Ramadan, kamu haji ke Baitullah bila mampu. Disebutin Nabi. Satu syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat Ramadan, kelima haji kalau mampu. Maka kemudian laki-laki mengatakan, qala sadaqta, kau benar. Pak, lagi nanya loh. Kalau orang Jawa yang ngentai, bisa ngentai nggak ini? Nanya tapi malah kemudian kan nggak sopan ya, kan gitu. Unggah-ungguhnya tiba-tiba masuk, mendekat, kemudian siapa ini? Para sahabat belum selesai, ya manggilnya pun seperti itu. Ternyata masuk mau nanya Islam. Para sahabat agak keda udah nih, sangat perasaannya ini. Lu nanya Islam, habis itu sodakta, kau benar. Para sahabat bingung lagi. Ini orang kemelinti, ini orang kemelintai ya. Ini kok begini nih? Bagusan aja kemudian. Ya Allah, tapi para sahabat itu subhanallah ya, kok malah membenarkan, seakan-akan ini jurinya. Ini bertanya mau ngajari Rasulullah. Tadi bertanya sifatnya, sekarang kok mengajari. Mungkin kalau zaman jenengan ngamuk, jenengan itu ngajar nih orang. Mungkin kalau zaman jenengan. Nah, kita nyampein hadis ini selalu saya menggambarkan cerita
cerita. Kalau baca terjemahannya nanti tidak paham nanti bagaimana kisah uslubnya, masya Allah. Kemudian setelah itu belum Pak Saud bingung. Fajib dah lahu ya selalu sedih Pak. Duh kita orang ini kipi itu bang. Kami kaget. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Seakan-akan sebagai juri di situ. Nah, kemudian fakhbirni anil iman. Tanya bagaimana iman itu. Iman ini apa sih? Setelah nanya Islam, Rasul beritahu Islam itu masya Allah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nanya lagi. Terus kalau iman itu apa ya Rasulullah? Iman itu apa? Al-iman, kata Nabi SAW, antu'mina billah. Kau beriman sama Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi, terus beriman sama malaikatnya Allah. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah. Kemudian wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Terus beriman dengan wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Kemudian beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Wah, sahabat laki-laki dengan kau benar. Sahabat ya pasti bingung. Orang dia yang bertanya, terus fa'akhbirni anil ihsan. Terus ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Kata Nabi SAW, anta'budallah, kau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kau nggak merasa Allah, kamu nggak bisa merasa, sampai hatimu itu nggak bisa merasakan Allah melihat kamu, melihat Allah, Allah melihatmu. Itu ihsan. Pandanganmu adalah hati, bukan sekedar mata dohir ini, tapi mata batin. Para sahabat saat itu sudah merasakan, mendapati pelajaran. Pertanyaannya ini bukan orang sembarangan ini. Nanya Islam, iman, ihsan. Habis itu kemudian lagi ini bertanya lagi, faqbirni anis sa'ah. Terus tolong kabarkan kepadaku tentang kiamat. Pertanyaannya berat sekali. Ini orang baru masuk Islam udah ngomongin kiamat ini. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alama manisa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Para sahabat semakin bingung, termasuk Umar bin Khattab. Loh, malah Nabi kaget dengan jawaban Nabi. Tidaklah yang bertanya lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Maksudnya Anda lebih tahu daripada saya, antum lebih tahu daripada ana. Sahabat semakin bingung. Duh, ini siapa tuh ini? Penasaran? Semakin penasaran tidak? Semakin penasaran. Tapi kan semakin menjadi perhatian para sahabat terhadap apa yang disampaikan. Makanya tiba-tiba datang itu untuk faedah, biar lebih perhatian para sahabat kepada orang. Apa yang karena yang diajarkan oleh nanti adalah laki-laki ini adalah malaikat Jibril, malaikat yang mulia, adalah sebuah dalam agama, sebuah yang penting dalam agama. Kalau gitu, fakhbirni an amaratiha. Terus tanda-tandanya gimana? Antalidal amatu rabbataha, ya. Jika budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang dahulunya biasa tidak mengenakan alas kaki, langsung ada baca aja, berpakaian compang-camping. Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urat. Kamu melihat orang-orang yang compang-camping itu, yang nggak pakai sendal itu, telanjang. Ri'a'asyai yatatawaluna fil bunyan, ya. Mereka itu yang ngembala kambing, fakir miskin,
berlomba-lomba dalam bangun megah-megahan. Tsumman talaqa falabistum alaihi. Pergi. Kling. Subhanallah. Ana bayangin itu kalau ana dalam ana hayati ini apa namanya? Hadis ini dengan ya lucu, masya Allah, menakjubkan, subhanallah. Uslub dakwahnya, uslub ingin mengajari itu luar biasa. Terus sudah penasaran, ya sebentar kepala mistu ya tiba-tiba pergi. Kan mending ini. Ana tetangga sebelah, ana dari sudah selesai kan ngabarin lah. Bagaimana kek? Enak. Ini tiba-tiba sudah selesai nanya, tling. Makanya habis tuh malian kan. Pak Umar bin Khattab mengatakan, aku pun diam sejenak, mikir. Nih, dalam posisi mikir kemudian sehingga ya dalam posisi seperti itu Rasul bertanya kepada Umar. Kelihatan lah para sahabat bingung berarti bingung. Nabi tahu nih para sahabat bingung dari wajahnya, dari kondisi saat itu kan. Duduk sayang, duduk. Enggak boleh, kita kan lagi kajian. Ya, duduk situ. Duduk sini atau duduk sana. Bagus, barakallahu fiik. Kan kondisi seperti itu, gitu kan? Nah, kemudian maka Nabi tahu nih para sahabat bingung nih. Maka Rasul bertanya langsung. Ya Umar, yang ditanya Umar langsung. Karena Umar ini biasanya ada orang apa-apa dengan Nabi langsung berani nih Umar ini. Biasanya kayak ada apa sesuatu dengan Nabi, paling di depan Umar nih. Umar ternyata juga bingung juga. Tanya langsung sama Umar. Karena mungkin juga di antara Umar ada sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahu enggak antum siapa tadi yang tanya? Umar, Allah wa Rasulullah alam ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Artinya enggak tahu. Enggak tahu. Tapi mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Sahabat lu malaikat Jibril. Tahu gitu tak salami. Mungkin. Kok coba sekarang tahu gitu selfie. Waduh, aliyadzubillah. Lah mesti begitu. Kan kalau tahu itu malaikat Jibril, pengen ketemu, pengen pelukan atau gimana ya mesti. Itu bagaimana thariqah ya. Malaikat Jibril memberikan ajaran, memberikan cara yang baik seperti itu. Ketemu Nabi dengan langsung berwujud manusia. Fa innahu Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum, datang ke antum semua ini. Yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kalian dinakum. Perkara agama kalian. Masya Allah. Berbekas gak tuh? Kalau antum bisa berbekas gak? Ya berbekas, kisah itu berbekas sekali, ya Allah. Mesti cerita ke tonggo-tonggo nih, tadi itu udah malaikat Jibril datang itu. Tadi itu pakaiannya ini. Makanya Umar menceritakan detail ini. Karena kejadian itu berbekas di para sahabat. Nah, ini hadis yang agung, Pak. Ya, yang pertama di sini malaikat Jibril itu datang di awal ini dengan pakaian putih, kemudian bersih dan sebagainya. Ini mengajarkan kepada kita semua tentang apa? Adab-adab menuntut ilmu. Seorang yang ingin ibadah, karena menuntut ilmu ada termasuk ibadah yang besar. Bahkan dia termasuk pokoknya ibadah. Orang mau ibadah nggak punya ilmu, ya nggak bisa. Kalau beribadah saja sholat, kemudian ada wudunya, ada mandinya gitu loh. Kalau itu hadas besar sebagaimana. Yang itu kita kalau sholat tanpa ilmu nggak bisa, gitu kan? Kita sholat mau ibadah tanpa ilmu nggak bisa. Bagaimana ibadah ilmu itu sendiri gitu loh. Yang kadang-kadang kita itu ya tatkala diberitahu fikihnya wudu, fikihnya sholat,
Yang wajib itu karena kita selalu dengung-dengungkan itu. Tatkala itu sholat itu syarat wudu adalah syarat sahnya sholat, sehingga kita perhatian besar. Tatkala kita mau sholat kita wudu gak sah ini. Tapi kadang-kadang kita jarang mengumandangkan bahwa menuntut ilmu kita akan mendapatkan ilmu itu juga, tapi dengan adab, gitu loh. Jangan kemudian menuntut ilmunya pokoknya, tapi adabnya nggak diperhatikan, sehingga nggak mendapatkan ilmu di situ. Maksudnya letaknya di situ. Letaknya sehingga beradablah. Kita belajar adab sebelum belajar ilmu itu. Karena belajar ilmu itu harus beradab. Ilmu itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang layak diberikan. Siapa yang akan layak? Yang memiliki adabnya ilmu, dia bisa menjaga, karena ilmu itu suatu yang agung. Tahu ilmu itu adalah Al-Quran qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Kalau kemudian diterima oleh orang-orang yang nggak punya adab, maka ilmu itu menjadi rusak. Ilmu yang tadinya mulia menjadi hina. Misalnya ada orang berilmu tapi kemudian waliyadzubillah wa nas'alullah salamah, perkataannya suka bohong, tapi kalau ngomongin dalil bisa jual beli, ngapusi uang. Tapi ngomong dalil, inal halala bayyinun, harama bayyinun, jelas itu ngomongnya. Kan jadinya hadis yang diucapin jadinya apa? Ngapain bisa? Inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu kebaikan. Tapi perilakunya ngapusi, bohong sukanya, perilaku adabnya nggak punya adab gitu. Maka kemudian ilmu tadi yang mulia menjadi hina. Malaikat Jibril alaihi salam meniti beratkan di awal dengan contoh seperti itu sampai putih bersih loh. Kira-kira mungkin selama itu para sahabat mungkin ya saya kira, kalau kita melihat gambar ini, tidak ada yang sebersih malaikat Jibril. Tidak ada yang sebersih itu nuntut ilmu. Apalagi ya di Arab itu kan kalau mandi juga nggak mesti setiap hari. Ya kan, nggak mesti setiap hari. Karena mungkin nggak keringatan seperti kita di Indonesia. Nah itu loh. Karena emang sana keringatnya nggak seperti kita. Kalau kita keringatan terus, jangan sana mau main bola nggak keringatan Pak. Karena emang hawanya panas, jadi keringat kering. Tapi mandi bersih seperti ini. Nah kita kadang-kadang prakteknya dalam menuntut ilmu, kadang-kadang kita ini sudah ya tidak menggunakan pakaian yang baik. Masih banyak saudara-saudara kita masih kadang-kadang menuntut ilmu menggunakan kaos. Ya sebetulnya tidak ada masalah sih, cuman lebih kepada adab. Bukan masalah nggak apa-apa kok. Orang mau nuntut ilmu datang pakai kaos nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi keberkahan ilmu itu ya yang bermasalah. Semakin kita berusaha mengagungkan ilmu, kita akan mendapatkan ilmu itu. Cara pengagungan kita harus besar. Beda hasilnya. Orang yang mengagungkan angkanya cuma 5 dengan orang yang mengagungkan angkanya 10 beda. Orang yang kemudian datang mengagungkan harus capek, harus melewati hujan rintik-rintian, harus basah pakai mantel. Orang yang kemudian datang membawa buku dengan tidak. Orang yang datang memang benar-benar ingin mendapatkan ilmu, bisa beribadah kepada Allah. Dengan orang yang sekedar datang pengen dapat ilmu, tapi bismillah lah, buat apa nanti sambil jalan lah. Tergambar, itu beda hasilnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi titik beratnya dalam masalah adab. Dan para ulama dahulu mereka mengatakan 40 tahun itu untuk belajar adab. Sebelum belajar ilmu ada yang 20 tahun. Wabil adabi tufhamun, dengan beradab akan bisa memahami ilmu itu. Maka para santri, para penuntut ilmu dimanapun antum berada, perhatikan adab kita sebelum menuntut ilmu. Dari sisi pakaian, sentuhan, kalau cuman dari sisi pakaian itu penting sekali. Sentuhan pakaian itu penting. Bapak Ibu,
pengalaman kami dalam mengurus pondok. Saya dulu pondok kami itu pokoknya sekolah itu pokoknya pakaiannya rapi. Dengan ada seragamnya itu beda. Yang sekolah sekedar yang penting pakai pakaian sholat gitu kan. Ada yang pakaian sholat, ada yang kotor pakaian sholatnya, ada yang ini. Terus kadang-kadang enggak kan. Dengan yang satunya seragam itu beda. Ternyata di perasaan anak seperti itu. Loh, aku ini mau sekolah. Makanya anak saya ini coba kalau seandainya dia pakai kaos ini, nggak usah kesini, nggak usah pakai gini, pakai kaos celana pendek, pakai kaos. Kira-kira dia kesini, aku lo mau mainan. Tapi kan diajak kesini kajian masjid, dia tahu ini pakai apa? Baju ini pakai kaos. Tahu ini mau kajian, tahu dia. Bukan mainan, tahu. Oh, aku ini mau ke rumah Allah. Anak jenengan kasih pakai kaos ke rumah Allah, mainan. Pakai ini mau sholat kita. Dia lama-lama tahu, aku mau pakaiannya seperti itu. Itu penting dalam sentuhan pakaian kepada adab itu penting. Mempengaruhi. Antum pakaian yang ini kemana-mana malu pak untuk berbuat jelek kan gitu kan, muncul rasa tersendiri. Sentuhan itu ada. Maka pakaian penuntut ilmu itu ada sentuhannya. Pengaruh dalam penjiwaan dalam menuntut ilmu, pengaruh dalam adabnya. Ini dalam bab pakaian. Bagaimana dalamnya pakaian hati. Kalau dalam bab yang dohir saja, adab yang dohir saja mempengaruhi dalam masalah mendapatkannya ilmu, bagaimana dari sisi hati. Sidqun niyah, jujurnya niat dalam menuntut ilmu lebih mempengaruhi sekali. Jamaah rahimanihumullah. Kemudian ya, jadi adabnya yang pertama di sini kita dapati, satu, berpakaian bersih, kedua, pakaian putih, ketiga, rapi, klimis, kemudian wangi tentunya, wangi, ya. Kemudian yang keempat, mendekat dengan Nabi. Yang kelima, posisinya sampai tangannya di atas pahanya. Berarti apa? Mengihtiramkan guru di depan, memuliakan guru di depan. Perhatian berarti kan, siap mendengarkan, ya. Perhatian, kemudian mengihtiramkan guru di depan dan apa yang akan diucapkan, siap mendengar, mendekat dan sebagainya. Apakah sama kalau begitu pahalanya orang yang duduk di pojok dengan di depan? Beda. Di sini ada 6 adab tadi ya. Bisa kita bisa kita pelajari kita. Kemudian malaikat Jibril dengan uslub di sini mengajari uslubud dakwah. Uslub dalam berdakwah. Uslub dalam menuntut ilmu, cara dalam menuntut setelah tadi adab, habis itu caranya menuntut ilmu. Tidak harus kita dapat cekoki terus metodenya cuman satu arah. Diajari di sini metode 2 arah. Harusnya para guru, para pengajar itu harusnya ada metode 2 arah. Ini sudah ada zaman dahulu, bukan gaya barat itu. Ini sudah ada zaman Rasulullah. Hadis kedua bahkan metode 2 arah, di mana malaikat Jibril bertanya. Maka di antara mendapatkan ilmu adalah bertanya. Yang kadang orang memikirkan menuntut ilmu itu ya datang ke majelis diem, saking diem sampai tidur kadang-kadang. Diem, jadi apa yang sampai dengerin? Selesai sudah ya, tidak. Nuntut ilmu nggak seperti itu. Nuntut ilmu itu mendengarkan, kemudian bertanya, ada tanya jawab. Masa sampai ada ayat turun, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui, yang mengetahui. Ahla dzikri yang berilmu. Kalau Anda nggak tahu, ada perintah sampai seperti ini. Maka metode menuntut ilmu bukan cuma sekedar 1 arah, tapi 2 arah.
Dan ini penting sekali. Dan memang kita rasakan ternyata metode ini yang pas. Di mana Rasulullah banyak menyampaikan, terus kemudian malaikat Jibril ngomong satu kata, dua kata, ada dua arah gitu. Dan itu kita rasakan santri atau anak didik tatkala kita jelaskan, kemudian kita jelaskan dia cuma gini, kadang-kadang dia masalah bingung habis itu. Terus kita nggak ada sempat tanya jawab, nggak ada. Anak itu cuma duduk tapi nggak dapat ilmu. Pun anak kita kadang-kadang ibu-ibu satu arahnya pun senter banter. Hati-hati, ojo. Cara mendidik, cara memberikan ilmu, metodenya tanya aja, jawab. Tanya, dijawab, dia berikan gambaran, dia menjawab. Ini salah satu metode. Mari kita kembangkan di anak-anak kita, di anak-anak didik kita, sebagai kita menuntut ilmu. Dalam ilmu seperti ini juga, nanti antum tanya dengan kemudian faedah bertanya adalah satu, menguatkan ilmu yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang lupa, mengingatkan dan menguatkan jamaah yang hadir tadi. Yang kedua, tanya berfaedah buat orang lain sekitar. Dan pertanyaannya itu bentuk pancingan juga bisa, tapi hati-hati, jangan sengaja mancing dengan tujuan jelek. Misal sebuah ilmu belum pas disampaikan karena kondisi masyarakat belum mengenal namanya tauhid, belum mengenal namanya praktek sholat, praktek wudhu dengan benar dan sebagainya, masih awam banget. Tiba-tiba kita yang sudah kenal ikut kajian, awam kabeh wong iki. Ustaz, tanya Ustaz, bagaimana hukumnya musik Ustaz? Bagaimana hukumnya rokok Ustaz? Bagaimana hukumnya? Well, semuanya haram semua itu. Itu pertanyaan tidak pas kadang-kadang. Bisa apa? Tapi lihat sikon. Kadang-kadang ini pertanyaan itu juga ada adab. Jangan tanya untuk memancing. Yang kadang pancingan itu belum waktunya dipancing. Sehingga tatkala belum waktunya dipancing, ditarik, ikannya lepas. Kan begitu. Udah kena nih, udah dimakan, tapi kemudian keburu-buru lepas. Padahal ada ikan besar yang mau ditangkap. Ini banyak terjadi juga. Nah, maka dari faedah tadi mengingatkan dan pelajaran kepada yang lain bertanya. Lanjut. Kemudian juga dari uslub dakwah di sini tadi, bagaimana malaikat Jibril datang tiba-tiba langsung di depan, ya, membuat kesan yang indah yang menjadi mengingat. Penting. Saya itu, Pak, Masya Allah, tatkala dulu saya masih banyak kenangan dengan para ustadz baik di Jember, di Madinah, di Al-Mansur dulu, Masya Allah banyak sekali kenangan-kenangan. Ada saat mestilah seorang murid pasti punya banyak kenangan dengan guru, mesti gitu. Tergantung kenangannya apa, kesannya apa gitu. Ana pernah berkesan dengan Syekh Ana, namanya Syekh Zamroni. Syekh Zamroni pengajar warisan, ngajar ilmu waris di Madinah 2 semester sama beliau. Sama beliau itu selalu datang membawa nasihat sebelum pelajaran, bawa nasihat, bawa cerita-cerita indah, cerita berfaedah. Pokoknya cuma 3-5 menit itu motivasi nasihat. Dari situ akhirnya anak itu seneng dengan beliau. Padahal awal datang tuh kayak, beliau ini ngomongnya pelan loh. Ngomongnya itu ya, maksudnya enggak, pembawaannya itu biasa, enjoy, dingin gitu. Tapi dengan cerita itu tersentuh hati anak.
Akhirnya beliau, siapa yang mau menghafalkan Rohabiyah tak kasih nilai, nggak wajib. Karena saya udah senang dengan beliau, Anda udah senang dengan beliau, akhirnya Anda hafalin tuh Rohabiyah. Maksudnya ya karena Allah, tapi sentuhan itu loh, gaya beliau dalam mengajar itu membuat kesan. Banyak para masyayikh ya, Syekh Khalid juga Al-Ghamidi, bukan Khalid Syekh Ghamidi ya, namanya juga Khalid, ngajar fikih. Masya Allah, itu caranya mengajar itu teringat, mengingatkan. Beliau membuat rangkuman, kemudian menjelaskan, dan kemudian juga apa namanya, Syekh Abdullah Singkiti, tapi bukan, masih keluarga Singkiti juga, tapi bukan Syekh Abdullah Singkiti yang ma'ruf terkenal itu. Beliau namanya Abdullah, memang ngajarnya nggak pernah pakai kitab, ngajar usul fikih di luar apa? Ngalah. Syekh Ahmad Hudayfi yang Imam Masjid Nabawi sekarang ini juga ngajar anak tafsir, ngajar tafsir datang nggak bawa kitab, menceritakan kita masa kecilnya dengan dulu dididik oleh Syekh Hudayfi gitu. Beliau masya Allah, masya Allah. Nah, kita ada kesan di situ. Kita kalau belajar itu merasakan. Tapi kalau di awal sudah kita dalam mengajar tidak ada kesan dan pesan, gaya kita mengajar tidak ada seperti itu, anak selanjutnya nggak respect sama kita itu. Nggak respect. Benar-benar seperti itu. Maka begitu juga dalam berdakwah kita harus memberikan kesan yang baik, pesan yang baik, kesan yang indah, sehingga nanti akan teringat. Kemudian mungkin jadi sebulan 2 bulan kemudian kita akan ngomong tentang agama Islam, dia akan mendengarkan. Ya maksudullah, itu di antara faedah-faedahnya. Kemudian ya, beliau bertanya tentang Islam. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah syahadat. Satu syahadat ini dijadikan dua syahadat, ada dua dijadikan satu rukun. Benar nggak? Ya kan? Rukun pertama syahadat. Padahal di dalam syahadat ini ada dua rukun lagi. Setiap syahadat ini ada dua syahadat. Setiap syahadatnya memiliki makna berbeda-beda. Masih memiliki makna. Kata para ulama, ini diantara juga Syekh Utsaimin rahimahullah, kenapa dijadikan satu rukun? Karena dua syahadat ini saling jalan bareng beriringan, tidak bisa dipisahkan. Karena syahadat Allah ilaha illallah menjadikan kita harus ikhlas. Karena Allah ilaha illallah ada di situ takdir khabar hakun. La ilaha al-haq, la ilaha hakun illallah. Ya, tidak ada ilah yang benar kecuali benar-benar haknya kecuali Allah. Syahadat itu berarti mengharuskan kita ibadah harus ikhlas pada Allah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah menjadikan kita harus konsekuensinya mutaba'ah, ikuti Nabi. Dan dua hal ini adalah syarat diterimanya amalan. Orang amalannya cuma mutaba'ah tanpa ikhlas gak diterima. Ikhlas doang gak mutaba'ah juga gak diterima. Sehingga harus beriringan jalan bareng bersamaan. Sehingga rukun ini jadi satu, syahadat ini dua syahadat menjadi satu rukun. Jelas? Kemudian ya, sebagaimana juga namanya la ilaha illallah ya. La ma'buda, la ilaha haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya begitu kan? Tiada ilah yang benar-benar hak disembah kecuali Allah. Dan kalimat hak itu penting. Nah, karena apa? Semua sesembahan itu yang disembah oleh orang disebut ilah. Tapi Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'unahu min dunihil batil." Min duni huwal batil. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62, bi anna Allah huwal haq. Ya, demikian itu Allah benar-benar hak, yang maha benar disembah. Wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Apa yang diseru kepada selain Allah, huwa, sembahan-sembahan itu disebut ilah, huwa itu batil semua. Makanya penting hak. Karena banyak orang
Apa maknanya la ilaha illallah? Ya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Begitu aja. Di dalam sekolah-sekolah juga diajari begitu dalam buku-buku itu. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah. Padahal ilah itu banyak. Ya. Mereka mengatakan batu yang disembah juga Allah. Sembah ilah. Mereka mengatakan semua itu ilah. Ya. Yang benar kita ajarkan ada la ma'budu bihaqqin. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Muhammad adalah, kenapa Rasul dalam syahadat Nabi enggak mengatakan asyhadu an la ilaha wa anni Rasulullah? Kenapa enggak begitu? Rasul juga mengatakan, kan Rasul ngajari mereka Jibril nih, antashhada alla wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Rasul enggak mengatakan wa anni Rasulullah? Kan kalau dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kenapa Nabi enggak mengatakan saking saja dan aku adalah utusan Allah? Engkau bersaksi aku adalah utusan Allah. Tapi kenapa Rasul menyebutkan namanya? Kan gitu. Nah, disebutin nama Rasulullah SAW ini untuk ya lebih kemudian apa? Lebih menampakkan benar-benar bedalah. Pak, mohon maaf misalnya saya ngomong gini. Ya, ana diutus oleh Pak Andi ngisi misalnya ngisi kajian ya. Atau konteksnya Muhammad aja lah, langsung aja. Terkadang Muhammad dan aku adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ada sisi apanya? Sisi tawaduknya. Kan gitu, Ge? Kalau aku kalau aku itu akuan. Menyebutin nama gitu. Ya, kemudian kemudian memuliakan nama itu sendiri. Jadi elegan bahasa kita itu, Pak. Elegan. Wa anna Muhammadan Rasul, menekankan dan juga elegan. Muhammad di sini adalah maksudnya Muhammad bin Abdullah Al-Hashim Al-Qurashi, itu Rasulullah sendiri. Kemudian wa tuqimat shalah, perintah salat, wa tu'tiyaz zakah. Ya. Salat di sini adalah masuk di dalamnya salat sunnah, salat wajib maupun salat sunnah, segala salat masuk umum sebenarnya. Tapi yang lebih utama di sini adalah salat wajib, menegakkan salat. Ya. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat sebagaimana kita tahu, puasa Ramadan, nah, kemudian haji ke Baitullah. Rukun Islam ini coba kita perhatikan, syahadat, kemudian salat dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah cukup syahadat itu bisa menunjukkan bahwa dia muslim? Kalau sholat, dia menunjukkan sholat, khilaf ya, kan gitu. Tapi yang penting adalah bahwa syahadat, cukup syahadat, ya, terkait bersyahadat, maka menunjukkan dia muslim. Sebagaimana kisahnya, ya, di sini kisah seorang sahabat saat itu dalam peperangan, ya, dia mau dibunuh gitu kan, sahabat ini, Usama bin Zaid mau bunuh orang ini karena dia dalam peperangan. Dia sengaja berlindung biar gak dibunuh, berlindung dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kan itu kan orang itu ini sengaja berlindung biar gak dibunuh, akhirnya tetap dibunuh. Rasulullah mendengar, ditegur gitu akhirnya. Kamu bunuh, sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah. Usama kata, ya Rasulullah, dia itu punya untuk berlindung doang, untuk hapus-hapusan, pantas-pantasan, ben selamat gitu. Rasul enggak menjawab, engkau bunuh, sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah. Ini bentuk pengingkaran. Maka Bapak Ibu, ya, jamaah rahimakumullah, terkadang sama bersyahadat, kita beramal dengan dohirnya. Ini penting beramal dengan dohirnya. Tatkala udah syahadat, tatkala udah sholat, bismillah, sholat muslim lah. Termasuk yang ini bab ini biasanya enggak ngefeknya kemana? Ngefeknya ke sholat, ke pas sholat jenazah. Gue kata nih masjid,
usah sholati. Subhanallah, padahal kita tahu budaya di Indonesia sudah menjadi budaya, bisa katakan orang banyak sholat di rumah, tapi dia sholat. Ini penting sekali. Banyak orang tuh sholat di rumah di Indonesia ini, tapi kita tuh terbawa seperti itu, gak tahu sholat orang. Kita nggak mau nyolatin. Kalau memang benar dia nggak pernah sholat, iya oke. Sepakat itu, kita nggak boleh nyolatin orang yang nggak sholat. Tapi tatkala kita kadang bawaannya males untuk takziah, bawa untuk nyolatin, tidak meremehkan. Tidak seperti itu caranya kita bermuamalah. Kita dohirnya, dia Islam sudah. Kita bermuamalah, hak dia seorang muslim apa, kita berikan haknya sesuai sama. Nah, sehingga syahadat itu penting sekali. Kemudian di dalam masa setelah kita bawa, masya Allah ya, penataan syahadat dulu baru sholat, penting sekali. Sebagaimana dalam surat Taha, tatkala Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Allah mengenalkan dirinya dulu kepada Nabi Musa. Innani anal, aku ni Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni. Baru setelah Allah mengenalkan dirinya, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, fa'budni, sembahlah aku. Setelah itu wa aqimis shalah, baru tegakkan sholat. Penting bab ini, Pak. Dan ini termasuk jarang kita hayati ini. Pengenalan Allah itu lebih penting dulu, baru kemudian sholat. Pemantapan tauhid itu lebih utama, baru menegakkan sholat. Kadang-kadang kita ini kopos dalam masalah. Kita ayo le sholat le, ayo le sholat le, ayo le sholat. Tidak pernah mengenalkan siapa Allah kepada anak kita. Kadang-kadang kita perintahkan anak-anak untuk sholat, tapi kopos dalam tauhidnya. Kita tidak pernah pendekatan pengenalan Allah. Yang benar itu kenalkan Allah dulu. Dalam syahadat itu tauhidnya kuatkan dulu. Makanya diperintahkan sholat itu kapan tonggih? Setelah 7 tahun. Muru auladakum bifis sab'in. Apakah anak kelas usia 2 tahun tidak diperintahkan? Nggak diajari? Usia 2 tahun sudah bisa diajak ngobrol, usia 4 tahun sudah bisa untuk praktek ikut kita. Apakah nggak diperintahkan? Diperintahkan, tapi utamakan dises dari mulai bayi sampai 7 tahun itu dalam masalah tauhid. Tapi kita lupa. Kita lebih kepada sholat. Kita ingat cuman muru auladakum fis sab'in wadribuhu fi 'ashrin. 10 tahun nggak sholat tak hibuk lo ya. Tak pukul kalau nggak sholat. Usia 10 tahun. Di sesi inilah satu. Kita masih kurang 7 usia itu 7 ke 10. Ini anak udah bisa dijak ngobrol, sudah bisa dijak pemahaman. Kadang-kadang kita tidak memasukkan pengenalan Allah kepada anak kita di dalam hatinya. Dan ini banyak luput. Sehingga tatkala anak ini sudah bebas dari kedua orang tuanya, tatkala ini anak sudah tidak dibawa tarbiyah anak. Aku sholat gak sholat ya wes, luput dari sholat. Kenapa? Emang sejak di awal bukan tauhid yang diarahkan, bukan pengenalan Allah dulu, lebih kepada perintah. Dan ini pendidikan yang salah. Saya setuju anak kecil diajari. Kadang anak saya tidak harus ikut sholat. Saya banyak Allah, ini uang ini. Bibi bayar, Pak, minta ini loh, anak minta belikan ini gini. Kamu doa dulu sama Allah. Yang ngasih rezeki apa itu Allah. Itu bentuk pengenalan. Oh, lihat malam hujan turun, hujan. Hujan ini yang menurunkan Allah. Ada apa lagi? Apa namanya itu? Selamat dari bahaya. Allah menyelamatin kita. Kenalkan terus. Insya Allah paham tuh anak itu. Allah sampai Allah benar-benar semua hidup ini Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Tapi betapa sedikitnya kita itu menyebutkan Allah, kalimat Allah, nikmat Allah di anak-anak kita. Anak minta, ya wes ki, mau belanja. Selamat, alhamdulillah. Jenengan muni alhamdulillah, anak jenengan enggak paham apa yang alhamdulillah. Ya alhamdulillah.
Tapi anak kita tidak paham itu. Tatkala kemudian astagfirullah, ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ya paham. Dia cuma memahami, bapakku baca ini, tapi nggak paham itu. Penting banget dalam bab ini. Penataan syahadat dulu kemudian sholat. Kan bisa aja Ustaz, penataannya sholat dulu baru syahadat. Syahadat dulu pun zakat gitu. Bisa aja loh. Apa masalahnya? Banyak masalahnya. Penataan syahadat kemudian sholat baru zakat. Sholat aja belum genep, belum bisa dia tegakkan, kemudian tiba-tiba hartanya dipaksa untuk minta zakat gitu. Kesadaran yang berat itu. Oh, bab sholat aja dia susah ngeluarin zakat gitu, belum tentu banyak melesetnya Pak. Bicara sedekah apa lagi. Dan itu memang subhanallah, walaupun tidak ya, tapi faktanya mungkin kita ini yang kadang juga bekerja mencari donatur, kadang-kadang mudahnya itu kalau ini orangnya sholat, orangnya rajin ibadah, kita ngajukan proposal, ada masalah apa, ngasih sedek mudah gitu. Hai Dadang ya, masya Allah ya, ada ya seperti itu, faktanya begitu di lapangan, gitulah. Jamaah rahimani wakumullah. Sehingga tatkala Allah menyampaikan kepada Musa, aqimus salata lidzikri wa fa'budu wa aqimis salata lidzikri. Allah mengenalkan dirinya dulu, baru kemudian salat. Ya. Sesuai dengan syahadat. Orang itu benar-benar syahadatnya kuat. Makna syahadat itu bukan cuma sekedar Allah yang Maha Esa, bukan, tapi lebih kepada dalam implementasinya kita dalam kehidupan itu kuat gitu loh. Sampai ya ini hari ini masya Allah ya, saya menyampaikan hari ini kan wafat saudara kita muslim, masya Allah, beliau tuh baru masuk Islam belum lama, tapi masya Allah dampak masuk Islamnya besar. Hari ini kemarin wafat ya, Qah Stephen rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu masya Allah, ada kata-kata beliau yang masya Allah, saya sampai ini orang masya Allah. Kita ini hidup nunggu mati. Kita kerja nunggu waktu sholat. Itu kalau orang enggak itu keluar dari orang yang benar-benar perhatian sholat Pak. Kalau orang enggak perhatian sholat, enggak keluar kalimat itu. Ya kita kerja ya nunggu pulang lah. Sama nunggu gaji. Kan begitu umumnya Pak. Umumnya kita kan begitu. Kita di kerja, itu gaji lah. Nunggu waktu pulang. Tapi Coach Stephen, kita tuh kerja nunggu waktu sholat. Dalam itu Pak maknanya Pak. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ini berarti apa? Implementasi dalam kehidupan benar-benar nyata. Hidup untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa maya lillahi rabbil. Perjuangan benar. Begitulah para sahabat. Saat diminta infak, langsung semua. Saat ini, benar-benar. Allahnya kelihatan gitu. Terbawa dalam hidup. Sehingga tatkala sudah dapat feel itu tentang tauhidnya kuat, baru kemudian Allahu Akbar. Salat itu bermakna sekali. Tapi tatkala orang masalah tauhidnya belum syahadatnya, masalah aplikasi dari syahadat itu juga belum kuat, masih suka dan sebagainya. Tatkala Allahu Akbarnya pun kadang-kadang ambiar gitu. Kadang-kadang nggak jelas. Ini di antara faedah urutan ya, syahadat baru salat. Kemudian salat itu sendiri adalah tegaknya imaduddin, tiangnya agama. Kalau bisa posisikan, mohon maaf kalau ini adalah tiang, bawahnya ini adalah pondasinya syahadat, tiangnya adalah salat. Dua hal, makanya kira ulama mengatakan ini sebuah rumah ya, atap, dia ada atap, ini ada, kemudian ada sedekah, ada puasa, ada haji gitu kan. Seandainya seperti itu, kan? Makanya ulama khilaf. Kita jadi tahu kenapa orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir, kan gitu kan? Ya, antara aku
Astagfirullah. Apa? Wah, bainal abdi wal kufri tarkus salah. Ya, antara orang itu Islam dan orang tidak beragama Islam dan kekufuran adalah salat. Akhirnya situ, kalau orang meninggalkan salat, sebagian orang mengatakan kafir. Kan gitu. Kenapa? Dia meninggalkan salat. Runtuh. Benar-benar kafir. Karena apakah mungkin berdiri sesuatu tanpa tiang? Artinya sia-sia ini nanti amalan atas ini sia-sia karena tiangnya hancur. Makanya dua hal ini, syahadat pondasinya, sholat adalah tiangnya. Syahadat ini masih, karena habis itu nanti kemudian tiangnya kuat, ya kan? Ada tiangnya. Dua ini nggak ada, ya sudah. Pondasi nggak ada tiang, mau naruh apa terusan? Dari sini kita paham kenapa ulama khilaf masalah sholat itu kufur yang meninggalkan. Tiangnya nggak ada. Apa yang mau ditaruh di atasnya? Syahadat gitu. Terus naruh di atas syahadat langsung tanpa tidak mungkin naruh sesuatu tanpa tiang. Hal sederhana inilah kita jelaskan kepada masyarakat. Sederhana inilah cara menjelaskan ke masyarakat. Kadang-kadang harus seperti ini. Kilo ibaratnya rumah, tiang-tiang kilo sholat. Tidak perlu kita sampai kadang-kadang ini syarat. Dan ya apa mungkin tuh ya berdirinya genteng ini, kemudian adanya lampu perhiasan ini, apa namanya menak-menik ini, kalau nggak ada ya, orang tuh mikir, oh iya berarti aku lah nggak sholat ya. Ya sudah, runtuh, rumahmu runtuh, nggak bisa ditempati. Berarti Islammu runtuh, selesai, clear. Oh, masya Allah, berarti aku sholat. Makanya kemanapun harus sholat, dimotivasi seperti itu, insya Allah. Karena itu pondasi kita jaga. Sampai kadang-kadang sampai mungkin kita harus menyampaikan kepada saking memotivasi karuan sampean telat tapi cek sholat, timbang sampean telat tapi gak sholat, kan gitu loh. Saking harus motivasi, saking gitu. Karena dalam hidup harus sholat. Kemudian zakat, setelah itu zakat, dan zakat ini ya terjadi di zamannya pernah para orang tidak bayar zakat sehingga dibunuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, menunjukkan sholat zakat itu. Dan itu di ijma sukuti, artinya para sahabat yang lainnya mengakui hal itu. Karena Nabi SAW, fa idza fa'alu dzalika asumu minni dima'u amwanu illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sholat syahadat, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan membunuh manusia, memerangi manusia, hatta asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat, kemudian utuqimus shalah wa utiyaz zakat, dia bayar zakat, salat zakat. Fa idza asamu dzalika fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwanu illa bihaqqil Islam. Kalau dia melakukan hal itu, syahadat, puas, salat, zakat, maka dia terjaga harta dan darahnya. Nah, berarti zakat ini penting. Karena apa? Orang mengatakan zakat itu kadang-kadang, zakat itu beda dengan sedekah. Sedekah itu kita keluarkan untuk membersihkan harta kotor. Kalau jenengan tidak bersedekah, ya terserah, tidak apa-apa. Harta jenengan yang mungkin mampet-mampet gitu loh, nggak lancar. Kalau zakat, kalau jenengan sedekah dapat pahala gitu kan, otomatis dia itu. Kalau zakat itu beda. Memang haknya harta harus dikeluarkan. Harta sampean bersih, aku itu bau bersih nyarinya insya Allah. Mau bersih sebersih 100%, tetap malah dikeluarkan. Justru harta bersih itu yang dikeluarkan. Omong zakat itu haknya harta. Jadi seandainya pun tidak ada orang yang dibagi, Pak. Nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang kemudian mu'alaf semuanya kaya, nggak ada. 8 asnaf itu udah nggak ada. Tetap nggak wajib bayar zakat? Tetap wajib. Tetap wajib, karena bukan haknya orang miskin, haknya harta itu dikeluarkan. Kemudian puasa, kemudian masalah haji. Haji di sini katakan ini istata'ta ilaihi sabila. Haji di sini ya di antara juga adalah umroh. Umroh itu wajib. Kira ulama, apakah dia termasuk dalam haji? Kalimat haji itu
Karena haji di dalam ada umroh. Artinya apakah umroh itu termasuk rukunnya Islam? Ya, jumhur ulama mengatakan bukan. Umroh tidak termasuk rukunnya Islam. Walaupun kita akui umroh adalah bagian dari haji. Namun pendapat yang kuat juga bahwa umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sama dengan haji. Haji bagi yang mampu, umrah sama. Dalilnya sebagaimana Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrah. Tunaikan, sempurnakan haji dan umrah. Wa di sini ataf, perintahnya sini tunaikan ada perintah, berarti kalau perintah berarti wajib. Umrah haji diwajibkan dan umrah juga. Kalimat dan berarti mengikuti hukum sebelum. Begitu juga Allah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan walillahi 'alan nas, dan miliknya Allah, haknya Allah pada manusia hajjul bait. Apa hajjul bait? Ziarah, berkunjung ke Baitul Haram bagi yang mampu. Sehingga kami tegaskan, orang yang mampu untuk umrah, dia ndak umrah dosa. Karena selama ini orang mengatakan umrah itu sunnah. Umrah itu wajib. Dan orang yang sudah mampu sengaja dia enggak ini. Nah, beda halnya dia belum mampu, dia udah mampu umrah, tapi dia mau menunaikan haji. Dikumpulin uangnya untuk haji. Ini beda lagi kisah. Beda cerita. Beda judul bab, beda permasalahan. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini kita luruskan pemahaman masalah ini bahwasanya haji itu ya lebih haji, masya Allah Pak ya, tahun ini haji sering gila, masya Allah banyak tangannya. Semoga Allah mudahkan, tapi niat Pak, diniatin. Sulit, kalau diniatin itu mudah. Niat, Allah nanti yang akan menunjukkan jalannya. Seandainya pun tidak, Allah ngasih kita pahala. Muslim itu harus punya niat seperti itu. Harus wajib ada niat seperti itu. Karena rukun. Karena banyakkan orang tuh rukun karena bagi mampu. Kalau nggak mampu ya gak usah. Kalau itu kalau rukun, setidaknya kalau itu kita nggak mampu diniatkan dalam bukan berarti nggak usah diniatin. Kalau memang nanti tidak, ya sudah, kita udah niat. Cara Allah nggak tahu, orang ngasih harta itu pada Allah nggak tahu, orang ngasih kemampuan tuh nggak tahu caranya Allah. Kalau nggak bisa haji, niat umrah, diniatin bener. Pokoknya Pak, jangan niat, ya Allah saya pingin tuh berdoa di hadapan Ka'bah, saya pingin berdoa di sana, saya pingin sujud di depan Ka'bah. Artinya meletakkan seperti itu, diniatin. Urusan nanti bisa apa tidak, urusannya Allah. Tapi ikhtiar. Bukan hal yang berat sekali lagi. Ya dulu saya juga, karena masya Allah dulu Anda juga nggak pernah kebayang juga sih kalau umroh juga gitu loh. Soalnya nggak pernah kebayang. Nah, anak di pondok panti asuhan Pak, gitu loh. Di panti asuhan, orang tua udah nggak ada, sejak kecil. Bapak saya wafat, ada anaknya 8, kecil-kecil, gitu kan. Ibu saya sendiri, saya ditaruh di panti asuhan bertahun-tahun. Uang saya untuk bayar untuk sekolah, sanggup aja nggak ada. Sekolah aja susah, gitu loh. Untuk nebus ijazah aja susah, gitu loh. Subhanallah, tapi emang sejak SMP saya niat, saya pengen belajar di Saudi, saya pengen gitu. Sudah diniatin sejak SMP. Kemudian tiba-tiba Allah mudah, Allah takdirkan. Tatkala Allah kabulkan, kaget Pak. Itulah manusia ini, masya Allah. Itulah Allah. Allah itu masya Allah. Kita yang berdoa dikabulkan, kita yang kaget. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita yang kaget, kita yang berdoa. Udah lupa Pak doa itu dulu. Tiba-tiba dikabul, kaget. Dan kemudian Allah mudahkan lagi, bolak-balik bisa umrah. Dan semoga bisa haji. Insyaallah, amin. Haji alhamdulillah sudah, kemudian bolak-baliknya yang belum. Bolak-balik dari sini maksudnya, dari Indonesia. Tapi setidaknya Allah mudahkan satu langkah. Alhamdulillah Allah mudahkan anak dapat sertifikasi haji, pembimbing haji.
setidaknya sudah satu langkah di atasnya gitu. Sertifikasi. Jadi kalau nanti ada, insya Allah ada peraturan pembimbing haji itu harus sertifikasi. Jumlahnya masih ribuan Pak di Indonesia, nggak banyak, masih sedikit sekali. Setidaknya ya anak sudah sertifikasi. 10 hari kita digembleng. Semua ini apakah kemudian ini kita rencanakan? Tidak. Diniatkan. Ini yang bisa kita sampaikan insya Allah karena hadis kedua ini memang nggak bisa kita cepet-cepet hadis kedua itu memang ini. Dan Anda sengaja Pak, mohon maaf sekali lagi, tidak menyampaikan apa istilahnya lebih kepada baca kitabnya ini. Anda menyampaikan bisa sederhana, kemudian berusaha ini kita rasakan dalam kehidupan. Ini bisa kita sampaikan. Silakan bertanya bila ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu dan kemudian memberikan keberkahan pada ilmu kita, dan semoga Allah menjaga kita, menjaga hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita di surga Nabi sallallahu, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.